gitu. Terus kemudian dilengkapi oleh infrastruktur. Infrastruktur apa? Penunjang pemerintahan, PNS, birokrat, ya Betul. kan? Yang memang mereka juga punya karakter yang cukup berbeda dengan cara kita berpikir sebagai orang politik, begitu. Yang lebih mengutamakan urusan norma, aturan, prosedural, mekanisme, dan berakibat kepada lambatnya jalan sebuah mekanisme yang harus kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Ketemu lagi di acara Bincang-Bincang bersama Wakil Rakyat DPRD Banten. Hari ini kita akan berdialog dengan salah satu politisi Partai Gerindra, Bapak Muhammad Nizar. Gimana kabarnya Pak Nizar hari ini? Alhamdulillah, Kang. Baik. Ini baru pertama kali saya ketemu dengan Pak Nizar. Sudah lama sebetulnya saya mendengar namanya di media segala macam. Ada orang yang cukup kritis dan sekarang duduk di Komisi 4. Saya pengen berkenalan lebih lanjut. Biasanya kalau nama Nizar, Muzakir, itu biasanya nama-nama dari Sumatera paling ujung nih, dari Aceh. Kalau nggak salah, betul nggak Pak Nizar? Kalau Tapi saya jangan disebut politisi, saya bukan politisi. apa tuh? Saya pejuang politik. Ini lagi istilah baru lagi nih. Kenapa tuh Ya, Kak, bedanya politisi dengan pejuang politik tuh? ya pejuang. Kalau pejuang itu kan berjuang dia. Ya. Kalau politisi ya berselancar. Oke. Begitulah kira-kira. Nah, saya pejuang. Disuruh berjuang aja pokoknya. Cuma di jalurnya politik. Gitu, Mas. Tapi betul dari Aceh ya, darahnya Iya, iya, darah iya. darahnya Iya, darah jadi darah pejuang, betul-betul darah pejuang itu. tapi bukan berarti saya datang ke Aceh karena Betul. ini ya, karena jadi panglima di sini. Enggak, Enggak enggak. lah itu mah. Tapi memang waktu saya masih kecil itu, saya umur 8 tahunan lah ya, itu lagi maraknya di kampung itu namanya daerah operasi militer. Ya, saya juga nggak begitu paham sih Betul. sebenarnya. Cuma yang paling bahaya itu ya pokoknya hampir setiap hari orang meninggal gitu ya, karena ada aja mayat di pinggir jalan begitu. Tapi bukan karena itu. Terus kemudian eh, saya ke Jakarta itu bukan karena itu, karena memang dari dulu saya tertarik dengan tentara sebenarnya. Walaupun Oh. daerah itu konflik gitu ya, daerah konflik, tapi saya kok pengen banget jadi tentara. Apa karena daerah konflik banyak Karena sering tentara? lihat tentara. Iya, tentara begitu. Karena dulu waktu saya masih kecil itu, daerah operasi militer itu yang turun ke sana itu Kopassus. Betul, betul, betul. Kopassus, kan keren-keren tuh Kopassus, bawa senjata gitu. Wah, seru juga jadi tentara kan, gitu. Nah, saya pengen masuk tentara sebenarnya. Cuma waktu itu baru awal-awal dibuka SMA Taruna Nusantara Betul. di Magelang. Oh, lagi keren-kerennya tuh. Jadi saya lihat itu ada orang, ini kok seragamnya apa? Kemana-mana dia pakai baju eh, pelayar, ya, baju biru krem, apa baju biru gitu kemana-mana. Saya bilang, kenapa dia pakai begitu? Oh iya, kalau mereka libur mereka harus pakai begitu, Oke. biar ketahuan, rambutnya cepat gitu. Padahal bukan tentara loh, cuma level SMA kan. Wah, nah saya cari-cari, oh ternyata memang keren ini, pengen karena aksesnya terbatas gitu. Nah, lo carilah informasi, begitu cari ternyata harus melalui jalur militer, lewat Koramil, daftarnya Dandim gitu. Saya ikut tuh, ikut. Udah sampai pantohir di tingkat provinsi ke Banda Aceh, karena saya di Langsa Aceh Timur ya, jauh. Sampai tingkat provinsi, tinggal beberapa orang lagi mau diputuskan untuk dikirim Magelang, setahunya saya nggak lolos. Nggak lolos. Karena nggak lolos, saya sedih kan. Sedih. Akhirnya saya nggak mau sekolah tuh, ngambek sama orang tua, ngambek. Saya nggak mau sekolah. Terus gimana kalau nggak mau sekolah? Saya malu gitu, malu sama temen-temen gitu. Pokoknya ya juara sih enggak, tapi maksudnya nilai juga nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi kalau saya misalnya ikut lomba, kalau gagal itu kayaknya malu gitu. Nah, termasuk ini mau masuk sekolah kok nggak lulus kan, seolah-olah terkesan bodoh nih kan begitu gitu. Akhirnya saya bilang saya malu, semua teman-teman tahu saya mau masuk Taruna gitu. Saya bilang saya mau ke Jawa aja, jauh-jauh aja kalau kayak gitu. Oh ya udah, kalau ke Jawa gimana? Tapi kita nggak punya saudara apa? Telepon lah orang tua, punya teman di Jakarta.
cobalah cari informasi. Nggak cuma waktu, udah sempit waktu itu tuh. Sempit, cari, kumpulin berkas semua, langsung saya dikirim ke Jakarta. Carilah sekolah, dapatlah di di Lenteng Agung. Nah, itulah awal saya merantau. Jadi umur 15 tahun. 15 tahun merantau. Tahun 96. Sendiri dari Aceh kemudian ke Jawa dan SMA, saya ngekos di Lenteng Agung. Di Jakarta, dan saya baca biografi Pak Nizar ini, kemudian kuliah di Politeknik UI. Iya, di Politeknik saya UI. SMA 38, terus kemudian saya ambil Politeknik UI. Habis itu berubah namanya jadi Politeknik Negeri Jakarta ya. Saya ambil teknik sipil. Pak Nizar ini tadi sempat diklarifikasi bukan politisi tapi pejuang politik, karena saya baca juga Pak Nizar ini termasuk salah seorang yang betul-betul merintis di awal-awal Partai Gerindra, termasuk betul-betul dari awal dan sampai sekarang masih bersetia. Kenapa sih harus jatuhnya ke Gerindra? Apa karena ketuanya Kopassus yang dulu diidam-idamkan? Enggak gitu. Memang agak pelik karena saya juga nggak pernah punya cita-cita jadi politisi gitu, masuk di partai politik gitu, nggak pernah. Karena background bapak saya ini kan orang dinas kesehatan ya. Jadi karena saya tentara nih patah nih gitu. Ya udahlah, saya masuk SMA di 38. Nah, saya kejar IPA tuh. Ya, karena ya udahlah saya pengen jadi bapak saya aja lah, saya bilang begitu. Ya walaupun bukan orang sugih gitu, tapi di masyarakat dipandang gitu ya, karena jabatannya sebagai orang ngobatin orang gitu ya. Beliau tugas di Dinas Kesehatan Aceh Timur gitu, di rumah sakit RSUD. Ya udahlah saya pengen ganti bapak lah, karena nggak punya keluarga, saya ber-8 bersaudara, nggak punya terah dokter gitu. Jadi akhirnya saya mencoba pengen jadi dokter. Nah, cuma memang dari kecil saya terbiasa. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu jadi ketua kelas, ya kan? Terus SMP juga gitu, dari kelas 1 kan pondok tuh, kelas 1 sampai dengan kelas 3 jadi ketua kelas gitu. Nah di SMP saya pernah ikut LT itu lomba tingkat level pramuka penggalang, paling bergengsi. Waktu itu saya mewakili Aceh, regu saya tahun 94, datanglah ke Jakarta. Nah sampai di Jakarta, keren Jakarta. Itulah kenapa kemudian gagal pengen ke Jakarta gitu. Karena waktu 94 itu mewakili Aceh, regu penggalang namanya regu gajah itu, peserta dari Aceh. Kan waktu itu putra sama putri. Regu putra dari Aceh Timur, regu putrinya dari Banda Aceh. Pemenang LT4. Pemenang LT4 itu lomba tingkat penggalang provinsi. Pemenangnya dikirim ke Jakarta. Saya ikutlah. Jadi LT5, berangkat naik kapal laut, karena persiapan semua kan harus matching kita, persiapan ketemu sama putri kan baru pas perjalanan. Di kapal laut kita banyak kegiatan, macam-macam lah ya. Begitu lihat, Monas keren, gedung tinggi-tinggi gitu. 2 minggu saya di LT4 di Cibubur ya. Nah, makanya akhirnya balik lagi nih. Ke Jakarta 96. Jadi 94 ke 96 tuh nggak jauh tuh. Akhirnya saya dapet SMA 38 Jakarta. Nah, saya ngekos di situ. Nah, jadi banyak kegiatan memang. Dari SMP saya ikut kegiatan pramuka, saya jadi ketua kelas, saya ikut OSIS begitu. SMA juga begitu. Nah, begitu masuk SMA kan orang kampung ya. Nah, masuk pas penataran P4 dulu, itu kan semua masuknya pakai seragam sekolah masing-masing tuh. Nah, saya itu jadi perhatian, Mas. Jauh sendiri. Bukan, karena seragamnya berbeda. Kan harus asal sekolah tuh. Saya pakai baju biru, tapi celana panjang. Betul, gitu. Dulu SMP masih pendek-pendek. Semua kan pakai pendek. Ayang Tarki, misal gitu kan pakai kotak-kotak, tapi pendek. Semua dari Al-Azhar pakai celana pendek gitu kan. Saya doang ditegur saya sama guru BP. Kamu kok pakai celana panjang? Gitu. Lah katanya Pak seragam asal sekolah. Lama asal sekolah kamu ini? Iya. Kamu besok ganti celana pendek. Nggak mau Pak, aurat saya bilang begitu kan. Gitu. Nah di situ tuh agak nyentrik tuh, saya ngelawan guru BP. Saya bodo amat, malu juga kita kan, menganggap udah SMA suruh pakai celana pendek gitu. Nggak mau Pak, saya bilang aurat. Dia nggak bisa ngomong lagi gurunya. Oh iya kan, aurat. Nah, agama ini begitu. Udah akhirnya saya dibiarin tuh pakai celana panjang sendiri. Nah pas masa itu
ada tuh perkenalan ekskul, saya ditarik langsung. Suruh masuk Paskibra, saya bingung juga Paskibra itu apaan. Gitu. Nah, jadi banyak aktivitas di sekolah. Akhirnya masuk Paskibra, saya nggak ngerti, yang saya tahu pramuka gitu. Habis itu tiba-tiba disuruh aktif. Nah, jadi komandan upacara, terus suruh mimpin lomba gitu. Akhirnya saya jadi nggak lama setelah lomba di level kota Jakarta Selatan, kita menang tuh Jakarta di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa ke Jakarta Selatan. Nah, nggak lama kemudian ada seleksi Paskibraka, didorong lagi sama sekolah, sama senior. Nah, di situ saya ikut seleksi Paskibraka. Akhirnya saya masuk Paskibraka di tingkat provinsi, sampai ke tingkat provinsi, mewakili sekolah kan, sampai begitu seleksi di tingkat provinsi untuk dipilih. Waktu itu tinggal 12 orang. 12 pasang, putra dan putri. Dipilih satu pasang untuk ke level nasional mewakili Jakarta. Bayangin orang Aceh suruh mewakili Jakarta, bingung juga kita kan gitu. Nggak kepilih. Karena nggak kepilih, habis itu saya ternyata kalau nggak kepilih itu disuruh tetap jadi Paskibraka. Tapi di level provinsi. Saya baru nggak. Kalau nggak ngerti juga kalau nggak ikut kan. Jadi suruh ngibarin bendera pada saat 17 Agustus di kantor gubernur DKI. Waktu itu masih Pak Suryadi ya. Suryadi Sudirja. Sorry, bukan. Ismoyo, bukan Ismoyo. Ini masih dari tentara itu ya, siapa ya? Sebelum, ya pokoknya itulah, saya lupa tuh ya. Terus habis saya jadi Paskibraka, ternyata ada perkumpulannya, ada organisasinya. Di situ saya mulai terbuka mata itu. Kalau enggak, saya nggak begitu paham Jakarta. Tapi karena Paskibraka itu banyak kegiatan kesana, jadi saya tahu tuh. Jadi dalam waktu 2 tahun, saya mengerti betul Jakarta. Gitu. Itulah. Jadi memang dari awal saya banyak aktivitas. Kemudian tertarik masuk di partai, menjadi ya politisi. Ya sama. Jadi begitu masuk kuliah, tertarik di kuliah. Begitu masuk kuliah juga sama, ikut ekskul, ikut. Nah, saya tiba-tiba ditawarin sama senior, suruh namanya LK. Saya bilang, LK itu apa? Latihan kepemimpinan. Oh ya nggak apa-apa lah, ya kan nama ikut organisasi gitu. Begitu datang, rupanya bukan. Saya dibohongin sama senior itu di himpunan itu. Rupanya LK itu latihan kader. Iya, latihan kader. Nah, masuklah kita jadi komunitas HMI di situ kan. Iya Allah, dijebak lagi kita nih masuk. Nah, disitulah mulai. Ternyata kalau HMI itu agak lumayan kan, terkenal itu urusan politiknya lumayan tuh kan. Nah, setelah saya aktif, habis LK itu saya lolos, habis itu kita berorganisasi. Nah, diajak tuh sama senior-senior, suka silaturahmi apa sih. Di situ tuh mulai terbuka ya. Oh, politik tuh begini ya. Disitulah mulai merintisnya tuh di LK itu, latihan kepemimpinan yang berubah menjadi latihan kader itu loh. Pengen tahu juga kenapa dari sekian banyak partai kayak gitu, tapi jatuhnya harus ke Gerindra yang Nijar, kemudian saya cocok banget dengan Gerindra ini. Apa sih sebetulnya? Karena ya enggak juga, iya. Saya itu kalau dibilang cocok, darah saya ini nasionalis. Jadi waktu awal saya ke Jakarta itu, saya di kosan saya langganan koran, namanya Harian Terbit dulu. Itu koran kritis banget. Nah, itu waktu 96 itu lagi rame banget Jakarta. Saya masuk itu. Terjadilah peristiwa 97. Ya. 97 itu terjadinya mimbar bebas di Jalan Diponegoro di kantor PDIP. Dulu PDI namanya. Nah, saya seneng sama Bung Karno dari awal. Suka baca-baca biografi Bung Karno, nasionalisme, tentang Marhain gitu-gitu ya. Itu ya namanya anak kampung kali. Jadi memang kita harus pakai ini. Jurus desa mengepung kota kali ya. Gitu kan. Nah, karena saya kosnya itu dekat stasiun Lenteng Agung. Nah, saya suka baca koran, saya penasaran. Saya pulang sekolah,
saya ganti baju langsung. Jadi nggak pernah ada gaul sama teman-teman itu enggak. Karena sibuk ya, ribet dengan aktivitas sekolah. Saya naik kereta, saya turun, saya pengen tahu Cikini itu di mana. Dulu kan belum seketat sekarang, Mas. Ya. Nggak pakai karcis dulu, pakai karcis tapi kalau kita masih bisa ngumpet-ngumpet tuh. Ngumpet-ngumpet ke antar gerbong, Iya, gitu, jadi seperti begitu ada toiletnya. masinis gitu ya, ke gerbong sana lari, terus habis itu keluar ke gerbong sana lagi gitu balik. Jadi, nah terus gitu aja, jadi free. Jadi transport bukan paling murah tapi free. Itulah kereta. Gitu. Saya turun di Cikini, saya cari tuh di mana. Rupanya deket sama stasiun Cikini, jalan dikit doang ketemu. Rame sekali. Saya duduk di situ, anak kecil Mas, SMA kelas 1 coba. Duduk saya di mimbar bebas itu kan, ngeri. Menghujat, wah pokoknya ngeri lah kan. Wah di situ tuh, saya kalau dibilang cenderung aliran politik, saya lebih cenderung ke nasionalis sebenarnya. Nah, habis itu saya baca koran, wah ini bahaya nih. Di situ saya udah, cuma ada seminggu kali, saya setiap hari tuh ke mimbar bebas itu. Ngeri-ngeri kan. Tapi sampai nggak ikut di kuda tuli ya? Begitu udah saya ngeliat udah nggak bener nih, udah mulai rame-rame, saya nggak berani lagi Mas. Nggak taunya kejadian tuh. Kuda tuli itu. Kuda tuli. Nggak lama kuda tuli, Mei kejadian kerusuhan, ya kan? Kerusuhan Mei. Nah, habis itu karena perjalanan di kampus, terlibat di HMI, ya senior. Ngajak sana, ngajak sini, habis ketemulah sama orang kepercayaannya Pak almarhum Zainuddin MZ. Gitu. Waktu itu lagi butuh karyawan di kantor partai DPP. Saya diajaklah ke situ, ya udah silaturahmi, kenal Bang Bursa, kenal macam-macam gitu ya. Bursa Zarnubi kan waktu itu masih di PBR. Ya. Akhirnya saya masuk lumayan lah di lingkaran elitnya. Karena saya jadi staf di sekretariat itu ngurusin SK Mas. Stempel gitu ngetik gitu. Jadi orang semua perlu sama saya. Karena butuh ketik surat, butuh stempel. Saya megang stempel itu. Kalau ternyata stempel partai itu sakti Mas. Iya, sakti. Disitulah mulai tahu tuh. Akhirnya ribut tuh ya. PBR tahun 2004, nggak lama partai kecil tapi dapat pimpinan. Ribut tuh. Di situ saya kenal dengan namanya Ahmad Muzani. Saya dititipkan oleh Pak Kiai ke Pak Muzani. Nah, kita bubar ini partai, ternyata Pak Muzani itu CS-nya Pak Fadlizon. Kadernya ada mentornya, ada Pak Muhdi PR, macam-macam. Mereka itu rupanya suka ketemu. Nah, saya bubar dari situ PBR itu, saya ikut Pak Muzani. Ikut Pak Muzani, mereka suka ketemu, ngapain saya pikir gitu ya. Rupanya mereka lagi ngebangun namanya persiapan pembangunan Gerindra. Bukan. Apa? Bikin partai. Karena waktu itu kan rupanya mereka ini lingkaran Pak Prabowo. Mereka aktivitasnya di Bidakara. Pak Fadlizon itu salah satu direktur di Tidar Kerinci Agung. Pak Mudi juga di situ. Rupanya ini mereka bicara, ini kita merasa dibohongin 2004 saat Pak Prabowo konvensi kan di partai itu. Mereka bilang kayaknya nggak bakal mungkin nih si bos bisa jadi calon presiden kalau nggak punya partai sendiri. Disitulah bincang-bincang itulah. Saya nggak tahu pembicaraan apa detailnya begitu. Yang jelas akhirnya mereka buat ngerumusin partai, nawarinlah ke Pak Prabowo. Awalnya nggak mau Pak Prabowo tuh. Saya dengarnya begitu ya. Awalnya nggak mau karena menurut mereka nih obrolan. Kan saya ikut Pak Muzani kemana-mana tuh, jadi asistennya. Jadi paling efektif sore kalau jadi asisten bos-bos itu. Jadi banyak pembicaraan dia, itu kita ngupingin tuh kan. Kadang di mobil, ngobrol, nelpon, gitu. Banyak tuh yang kita kadang suruh pegang handphone. Begitu ada SMS, kita baca gitu kan. Oh jadi tahu gitu-gitu ya. Nah, jadi waktu itu Pak Prabowo menolak, menurut cerita ini, menolak karena kan lagi menjamur partai politik. Betul. Ya. Menurut Pak Prabowo, masyarakat tuh muak dengan partai politik. Ya kan, janji-janji aja tapi nggak pernah ada. Nah, mereka ini mencoba meyakinkan, Pak, kita harus bikin partai yang berbeda, gitu, dari partai yang sudah ada ini.
maka muncullah namanya gerakan, Oke. movement. Kita harus bergerak, berjuang untuk rakyat. Gitu. Nah, saya waktu itu sempat lihat tuh di kertas oret-oretan lambang itu Pak Prabowo sendiri yang ngoret-ngoret. Gitu. Nah, waktu Pak Prabowo nggak mau, ceritanya Pak Fadli itu lagi deket-deketnya sama Pak Hasyim. Pak Prabowo mental, Pak Fadli katanya menawarkan ini gagasan konsep ini ke Pak Hasyim. Pak Hasyim yang lebih setuju dan Pak Hasyim akhirnya yang merayu Pak Prabowo. Kira-kira begitulah awal perjalanan partai ini. Nah, manajer satu partai dengan Bang Andra sebagai gubernur ini, bagaimanapun ya tanggung jawab bareng nih Partai Gerindra untuk menyukseskan kepemimpinan beliau selama 5 tahun mewujudkan visi misinya. Nah, pendampingan seperti apa yang ini harus dijagain ya kader kita di eksekutif oleh kader-kadernya di legislatif, apalagi Bang Andra juga sebetulnya pernah di legislatif itu. Nah, seperti apa tuh Pak? Ya, karena kalau kita lihat undang-undang terkait dengan pemerintah daerah, sebagai mitra. Penyelenggaraan daerah ini dilakukan oleh 2 lembaga, eksekutif dan legislatif. Makanya kita itu DPRD ini adalah disebut sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Gitu. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, maka saya harus berada di kamar saya sendiri. Gitu. Terus kemudian Bang Andra ada di kamarnya. Karena apa yang dilakukan oleh eksekutif sebagai eksekutor gitu, sebagai semuanya lah, dari yang ikut merencanakan, terus kemudian mengeksekusi sampai dengan selesai itu, kewenangan hampir penuh di sana, gitu. Saya kan hanya pengenjauhan dari rakyat, reinkarnasi rakyat itu kan DPR namanya. Ya. Yang hari ini kita lihat bahwa kalau levelnya provinsi dan kabupaten kota, saya pikir banyak sekali lemahnya lembaga ini nih. Sepil mungkin supaya masyarakat juga tahu seperti apa sih lemahnya kok. Ya kan kalau dulu bisa. Dulu kan kalau kita bicara fungsi ada 3 ya. 3. Nah, controlling, budgeting, dan legislasi. Gitu. Nah, legislasi hari ini kita disorot bagaimana kita dianggap lemah terkait dengan legislasi. Tidak banyak produk legislasi yang kita hasilkan. Pertanyaan saya, apakah kita harus membuat aturan setiap saat? Kan aturan itu kan perlu kita buat kalau kita butuh. Kebutuhan, bukan pada kuantiti, bukan harus banyak-banyakan. Iya, bukan harus banyak-banyakan. Ini harus dicatat oleh semua elemen. Ini nggak boleh dikritisi. Tapi kalau kemudian masyarakat menganggap bahwa itu ada kebutuhan, ayo. Gitu. Jadi banyak sekali nih ruangnya. Terus kemudian di level anggaran, ya, di level anggaran. Di situ cuma kekuatan DPRD hari ini cuma tersisa di anggaran. Di budgeting aja. Di budgeting. Karena penganggaran itu harus melalui persetujuan DPRD. Itu toh. Eksekutif dan legislatif itu harus dibareng di situ. Kalau dulu itu setiap tahun ada namanya pertanggungjawaban kepala daerah. Nah, DPR itu boleh menolak. Nah, itulah ketakutannya eksekutif dengan DPRD. Kalau kemudian DPRD menolak, cacatlah sebuah pemerintahan. Kan begitu. Kalau hari ini kan nggak boleh. Kita hanya mengevaluasi, ya, laporan pertanggungjawaban itu, terus kemudian rekomendasi saja, catatan saja. Yang ininya ada di Kemendagri. Jadi lembaga DPRD hari ini itu kalau provinsi lebih dipegang oleh Kemendagri kekuatannya, terus kemudian lembaga DPRD kabupaten kota itu dipegang kekuatannya oleh provinsi. Jadi itu yang menurut saya lemah. Ya, ini ya, perlu banyak waktu lah kita untuk berbincang-bincang terkait nanti ini ke depan. Termasuk yang tadi itu menarik sekali terkait legislasi. Saya termasuk yang setuju bahwa Dewan tidak harus banyak-banyakan bikin perda, tapi gimana bikin perda yang berkualitas sebetulnya yang paling dibutuhkan. Karena ngejar-ngejar kuantiti nanti malah mangkrak nggak dipakai nggak apa perda. Iya benar. Perda kawasan tanpa rokok tapi tetap nggak ada ngerokok.
Sobat Banten News, kita sudah berbincang dengan Muhammad Nizar terkait perjalanan beliau dari ujung Aceh, kemudian ke Jakarta, kemudian sekarang mengabdi di Banten sebagai wakil rakyat. Nanti kita akan berdialog lebih lanjut terkait tugas pokok dan fungsi beliau sebagai wakil rakyat, baik di Komisi 4 maupun di fraksi Gerindra. Demikian dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.